Halo teman-teman, selamat datang di video Develop in Swift Tutorials. Di sini saya mau mengajak teman-teman belajar membuat aplikasi untuk produk Apple seperti iOS menggunakan Swift. Kita akan memanfaatkan situs dari Apple Developer Documentation. Nah, di sini saya akan menuju ke section SwiftUI Foundation, yang mana kita akan masuk ke chapter pertama, yaitu Explore Xcode. Get to know Xcode and SwiftUI by creating a prototype of messaging app. Learn about syntax for Swift and how to use the source editor and preview. Jadi kita akan berkenalan tentang Xcode dan SwiftUI dengan membuat sebuah prototype sederhana aplikasi messaging. Lalu dari sini kita akan mengenal tentang sintaks Swift dan bagaimana cara menggunakan source editor dan preview di Xcode. Kita akan masuk ke Welcome to Develop in Swift Tutorials. Oke, Welcome to Develop in Swift Tutorials. Develop in Swift Tutorials teach you how to develop apps using Xcode, Swift, and SwiftUI. This content is for anyone. No prior coding experience is required. Jadi ini ditujukan buat siapapun tanpa memaksa harus punya pengalaman programming atau coding sebelumnya. What you will learn: how to use Xcode, cara pakai Xcode ya. Ini adalah sebuah text editor yang powerful yang disediakan oleh Apple's advanced tool for developing apps. Jadi untuk mendevelop aplikasi untuk Apple products. Kemudian ada the basics of Swift, Apple's modern programming language, which is designed to be easy to learn and fun to use. Jadi Swift ini adalah bahasa pemrograman Apple yang modern, yang mudah dipelajari dan menyenangkan untuk digunakan. Seperti itu. Sebelumnya itu kalau develop iOS atau aplikasi untuk Apple product itu pakai Objective-C ya. Berikutnya, a foundation of SwiftUI, which helps you build great looking apps with the power of Swift. Jadi kita akan belajar tentang fondasi SwiftUI, yang mana itu akan membantu kita membuat aplikasi yang great looking. Jadi kayak wow gitu, keren gitu. Menggunakan power of Swift. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini jelasin bahwa each chapter introduces new concepts in Swift and SwiftUI through the experience of building a small project in Xcode. Jadi setiap chapter, ini ada chapter yang cukup banyak ya. Dalam chapter ini ada sub chapter yang mana itu akan diajarkan bagaimana membuat project sederhana sekecil menggunakan Xcode. Sembari kita belajar konsep Swift dan SwiftUI. Start with the tutorial, where you will follow step-by-step instructions to create prototypes, app screens, and fully functional apps. Jadi kita akan belajar step by step, langkah demi langkah, instruksi yang disediakan untuk membuat sebuah prototype, lalu layar aplikasi, dan aplikasi yang berfungsi seutuhnya. After the tutorial, read a wrap-up article to review what you learned and continue practicing your new skills. Jadi setiap mengikuti tutorial ini, kita akan diajak untuk membaca artikel rangkuman untuk mereview apa yang sudah kita pelajari dan lanjut mempraktekkan apa yang sudah kita coba sebelumnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada chapter wrap up ya di setiap ada subchapter wrap up ya di setiap chapter ini. Seperti itu. Kemudian kita di bawah lagi, if you are an educator, download the educator guide for an overview of the skills and topics introduced in each chapter. Jadi kalau teman-teman ada seorang pengajar, teman-teman bisa memakai educator guide di sini ya.
what you will need. Nah, kalau belajar Swift dan Swift UI ini kita butuh apa gitu. Pertama, curiosity and imagination. Jadi rasa penasaran dan imajinasi gitu. Kemudian a Mac running Mac OS Sonoma or Ventura. Jadi teman-teman diminta memiliki sebuah perangkat Mac yang mana sistem operasinya adalah Mac OS Sonoma atau Ventura. Saya memakai Mac OS Sonoma kalau nggak salah. Lalu ada Xcode ya. Install Xcode from the Mac App Store. Lalu di sini dibilang bahwa Xcode is a large app, so you will need to give your computer time to install it. Nah, di sini ada catatan lagi. If you don't have iOS device, don't worry, okay? Dibilang seperti itu. Bukan, statementnya gini. Note, you don't need an iOS device. Xcode includes tools that show you how your app will look and work right on your Mac. Jadi, Xcode ini punya sebuah alat untuk menampilkan aplikasi kita tuh seperti apa sih di iOS device. Jadi kayak istilahnya itu kayak simulator seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau cari itu ada di App Store ya, ada App Store. Lalu masuk ke cari di sini di keyword search-nya ada Xcode. Nah, ini dia, Xcode Developer Tools. Ini yang teman-teman harus unduh nanti. Ukurannya itu 3,46 GB ya. Ini pakai versi Xcode 15.4. Oke. Saya akan ke sini. Lalu ada few words of advice. First, the only way to learn to develop apps is to make them. Jadi, hanya ada satu cara untuk belajar mengembangkan aplikasi, yaitu ya kita buat gitu. It's an art you practice. Ini sebuah seni kita untuk belajar mempraktekkan ya. Just like learning to paint or play an instrument. Jadi seperti kita belajar melukis atau bermain instrumen musik. You will build your skills and confidence more quickly if you type the code in your projects instead of copying and pasting from the tutorials. Jadi ketika ada kode program di sini, sebaiknya jangan di-copy, tetapi diketik ulang daripada kita copy paste. Jadi kalau kita ketik ulang, kita akan mengingat baris kode program dan maksud dari dan secara nggak langsung itu maksud dari sintaksnya itu apa gitu. Nah, misalnya nih terjadi case kayak teman-teman melakukan copy paste. If you do copy paste and you need to fix the resulting indentation, choose editor, structure, re-indent in Xcode. Jadi pilih menu editor, structure, and re-indent in Xcode. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, bring your own idea. Jadi keluarkan imajinasimu gitu. The project in each chapter can be great starting point to build something you care about. Oke. Ada get going. You can navigate using the bar at the top of screen. Jadi ini ada kayak navigasi bar ya. Teman-teman bisa loncat sana sini. Bisa loncat ke chapter sebelumnya introduction atau langsung ke get going seperti ini. You can navigate using the bar at the top of screen. Use the menus to choose a chapter or a section within the chapter. Click develop in Swift to return to the table of the content. Jadi kita bisa pilih nih. Tinggal klik menu ini develop in Swift di sini untuk kembali ke daftar isi. Seperti itu. Atau kita kembali ke sini. Oke. Itu dia video pertama dari Welcome to Develop in Swift tutorial. Next, kita akan belajar tentang Hello Swift UI. Kita akan belajar bagaimana mendevelop app menggunakan Xcode, Swift, dan Swift UI. Terima kasih sudah menonton.